Selamat siang teman-teman. Di sini akan saya jelaskan tutorial di menu stick ori. Nah, di sini ada beberapa bahan dan juga peralatan. Akan saya jelaskan satu persatu. Dimulai dari bahan baku terlebih dahulu. Yang pertama ada tenderloin stick. Ini gramasinya di 150 gram. Terus sirloin sticknya ini di 125. Chicken breast atau dada fillet di 150 gram. Sausnya di sini kita ada brown sauce mushroom. Satu porsi gramasinya 50 gram. 50 gram itu setara penuh di Aladin ini ya teman-teman. Mix vegetable. Ini satu porsinya 40 gram. Daun selada satu lembar. Tapi ketika daun seladanya lebar, teman-teman harus dibelah jadi dua. Peralatan pendukung. Yang pertama kita punya grill pan. Nah, grill pan-nya ini teman-teman diusahakan cari yang garisnya lebih tebal dari ini. Lebih nimbul ke atas ya teman-teman. Terus yang anti gores, kalau teman-teman belinya yang mereknya Maxim itu kurang bagus, jadi syukur-syukur mereknya ini teman-teman. Tapi cari yang agak lebih timbul garisnya, ada beberapa varian soalnya. Saus Aladin, ini untuk tempat brown sausnya teman-teman belinya itu ini ada 3 ukuran. Beli yang ukuran kedua karena yang pertama itu kekecilan, yang ketiga terlalu besar, ambil ukuran yang tengah-tengah. Ini di harga 40 ribuan. Terus untuk platnya ini ukuran paling jumbo. Piring kotak relief ukuran paling jumbo. Teman-teman cari 2 motif, 2 warna. Syukur-syukur warnanya lebih banyak lebih bagus. Karena di sini stoknya nggak ada, jadi saya belinya abu-abu sama hitam. Nah, ini pengempuk daging ini sebenarnya digunakan opsional ya. Ketika teman-teman dari cekak daging ayamnya terlalu tebal, kalian bisa digunakan seperti ini sebagai contoh. Bisa digunakan seperti ini untuk memutus urat-urat ayam, dan ini lebih fungsinya ke bumbu meresap sama tingkat kematangannya lebih cepat. Tapi jangan digunakan untuk daging ini ya teman-teman ya. Khusus untuk ayam aja. Nah, yang terakhir nih ada servis tong atau jepitan. Usahakan cari yang bahannya silikon, jangan yang aluminium ataupun stainless, karena ketika bergoresan dengan ini pannya akan rusak. Cukup sekian penjelasan dari saya terkait dari bahan baku, peralatan, dan selanjutnya kita ke tutorial masaknya. Terima kasih teman-teman. Ini langkah awal untuk menu stick ori ya, dari ori yang chicken, yang meltik tender, sama yang meltik sirloin. Nah, ini langkah pertama, kita harus goreng wedgesnya dulu. Ini wedges yang dari cekan nanti akan seperti ini, berkulit. Nah, ini tepung juga, tepungnya ini tanpa bumbu, jadi bukan tepung premix tapi tepung terigu biasa. Nah, ini yang pertama kita harus uleni dengan tepung kering dulu sampai permukaannya rata. Nah, kalau semuanya udah rata, kita proses ke penggorengan. Nah, untuk goreng kentangnya sendiri pastikan minyaknya udah panas dan pastikan warnanya agak kecoklatan, karena beberapa tuh saya perhatikan masih agak putih, jadi dia kurang crispy. Kurang lebih selama 5 menit dari minyak panas kalau kondisinya sedikit. Kalau kondisinya banyak mungkin bisa sampai 8 menit. Benar-benar dipastikan warnanya golden brown. Pastikan warnanya seperti ini ya teman-teman, golden browning. Jangan sampai warnanya masih putih terus diangkat sama kalian. Nah teman-teman, ini proses kentang wedges. Tadi kan kita udah goreng pakai tepung nih. Sekarang kita proses gongso atau proses saute dengan premi kentang. Pastikan wajannya udah panas, kasih mentega sedikit, jangan terlalu over. Kentangnya masuk. Kalau untuk 10 porsi pakainya di 3 gram. Nah, ini karena saya pakainya 3 porsi, jadi saya pakainya ini kurang lebih 1 gram. Premi kentang ini nanti bisa dari CK, jadi kalian PO. Tinggal diaduk-aduk aja sampai bumbunya merata.
jangan usah lama-lama, kurang lebih 30 detik, nggak nyampe 1 menit. Kenapa harus kita gongso? Supaya lebih smoky dari aroma bumbu ini, karena dia mengandung oregano. Ketika kita panaskan di pan, itu smoky aroma dari oregano itu yang bikin kentang jadi wangi. Ketika dibumbuin itu teksturnya akan berbeda. Nah, ini terlihat oreganonya ini lebih nampak, lebih kelihatan. Ini bukan gosong ya teman-teman, jadi ini adalah oregano. Proses kedua, ini selanjutnya kita mau numis mixed vegetable seperti ini. Dan ini bumbunya adalah bumbu peranti kentang yang biasa kita pakai di outlet. Ini sudah ada di CK. Nah, pemakaiannya nanti tetap ini mixed vegetable 50 gram, bumbunya cukup sejumput aja, karena kalau pakai 1 gram dia akan terlalu salty alias asin. Nah, ini dikasih minyak goreng sedikit. Teman-teman di outlet kasihnya mentega aja, sedikit aja, jangan terlalu over. Setelah panas, kita masukkan mixed vegetable. Ini saya langsung 3 porsi ya. Bumbunya masuk. Karena ini 3 porsi, jadi saya pakai 3 jemput. Aduk rata sampai tekstur warnanya jagungnya agak hitam. Jadi ketika ada ori, teman-teman tidak bisa pakai mixed vegetable yang sudah ada untuk stick lainnya, karena dia harus melalui proses disaute atau digongso dengan bumbu remi kentang. Kurang lebih 1-2 menit sampai jagungnya agak sedikit hitam-hitam, bukan berarti hitam gosong ya teman-teman, seperti ada tekstur kebakar gitu. Ini disote, ditumis selama kurang lebih 2 menit sampai si jagungnya itu ada tekstur hitam-hitamnya ya teman-teman. Jadi seperti di grill jagungnya. Nah, kurang lebih warnanya seperti ini ya teman-teman, agak hitam-hitam sedikit. Hitamnya bukan hitam gosong. Nah, selanjutnya untuk proses grill, kita pakainya jenis grill pan seperti ini ya teman-teman. Pastikan yang anti lengket, jangan beli yang murahan, karena ketika kalian di outlet pasti ada pakai servis tong atau jepitan yang stainless. Nah, itu akan menggores ini, jadi pakai yang seperti ini. Kalau ngegrill ayam kurang lebih 4 menit, tapi kalau ngegrill tender sama sirloin meltik itu cukup 2 menit. 1 menit jangan dibalik dulu, 2 menit baru dibalik selanjutnya. Begitu juga dengan ayam, 2 menit. Nah, ini proses untuk ngegrill ayam, sirloin, dan tender. Kalau tenderloin sama sirloin dia nggak perlu di seasoning ya teman-teman, tapi kalau untuk chicken kita siapkan pakai brown sauce mushroom. Itu cukup dioles aja ketika mau digrill, dan ketika nanti kita ngegrill juga dioles lagi 2 kali. Tuh. Nah, posisikan kalau ngegrill pan udah panas, jangan sampai pannya masih dingin kalian masukin, nanti kalian tidak dapat tekstur garis-garisnya khusus untuk sirloin sama tenderloin. Nah, kita oles untuk ayam. Di kedua sisi ya, bolak-balik. Kita grill. Pastikan permukaan yang halus dulu, karena di sini ada 2 permukaan.
permukaan yang setelah di slice, dan ini permukaan yang paling atas. Ini yang paling atas dulu kita grill. Pastikan bunyinya benar-benar kenceng, itu tandanya pannya panas. Dan kalau untuk ngegrill, diusahakan jangan ditekan-tekan, karena itu akan menghilangkan juicy daging tersebut, terutama tenderloin sama sirloin. Jangan ditekan-tekan menggunakan jepitan. Nah, kalau untuk ayam, kita grill selama 4 menit ya teman-teman. 2 menit, nanti kita balik. Pastikan ada minyaknya di samping, tujuannya untuk seperti ini. Nah, ini proses oles yang kedua, di kedua sisi, supaya bumbunya bisa meresap ya teman-teman. Nah, ini sudah 4 menit. Ini di atas warnanya agak hitam karena stick identik dengan luarnya seperti ini, permukaannya dia seperti agak gosong. Jika kita tidak tekan-tekan, juicy-nya akan tetap terlihat seperti ini. Nah, ini selanjutnya kita grill sirloin. Kalau sirloin, ingat ya teman-teman, dia tanpa seasoning apapun. Di kedua sisi tidak ada seasoning, dan kita grill ketika pan sudah panas. Usahakan pan sudah panas supaya ada tekstur garis-garis. Balik ya teman-teman. Ini karena pennya kurang bagus, jadi dia tidak terbit. Nah, ini setelah 2 menit kita grill ya teman-teman, kita tiris. Selanjutnya kita grill tenderloin meltingnya. Prosesnya sama, 2 menit. Pastikan pan sudah panas. Sama. Ingat ya teman-teman, jangan ditekan-tekan. Jika ditekan-tekan, juicy-nya dia akan hilang, dan itu akan berpengaruh di tes rasa daging. Untuk api di awal kita panas, karena untuk benar-benar permukaan pannya panas. Ketika sudah masuk, bisa dikecilin sedikit, setengahnya. Nah, ini udah 2 menit, kita angkat. Nah, ini ketika ada daging yang patah, tidak apa-apa teman-teman ya, kecuali patahnya sampai patah banget, itu jangan sampai. Ketika ngegrill tenderloin berbeda dengan sirloin, karena sirloin dia sudah terikat dengan banyak lemak. Kalau tenderloin dia hampir pure banyak daging. Jadi ketika sudah retak, teman-teman usahakan ngegrillnya jangan sampai patah ya teman-teman. Kalau retak gini nggak masalah, tapi jangan sampai putus gitu. Nah teman-teman, ini saatnya kita proses ke plating ya. Dari setelah kita ngegrill 3 stick tadi, kita ke proses plating.
Nah, di sini ada daun selada ya teman-teman. Diusahakan seladanya lebar supaya platingnya nanti menarik. Nah, kita letakkan di bagian pojok. Harus di bagian pojok, jangan sampai di tengah seperti ini, jangan. Di bagian pojok. Setelah kita letakkan di bagian pojok, baru kita susun mix vegetable di atasnya ya. Ini 50 gram. Nah, saya pakai kurang lebih 2 sendok makan. Nah, di bagian pojok sudah. Kemudian kita letakkan di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri ini kita kasih tenderloin. Pastikan di sebelah kiri, di bagian sini. Terus kentang wedges. Kentang wedges kita kasih 4 potong di bagian pojok sini. Terakhir saus. Saus kita menggunakan wadahnya ini Aladin ya. Kalau full itu 50 gram. Sudah pernah saya takar, full itu 50 gram. Nah, itu sesuai di resipi pemakaian 50 gram. Brown saus mushroom. Ya. Nah, seperti ini ya teman-teman plating. Di bagian pojok ini ada mix vegetable, selada. Di sebelah kirinya ada daging tender. Kanan kita ada wedges dan ini sausnya. Selanjutnya kita plating grilled chicken sticknya, sama seperti sirloin tadi, maaf seperti tender tadi. Selada di bagian pojok sama. Usahakan ketika seladanya lebar banget teman-teman, contohnya seperti ini lebar, teman-teman bisa potong jadi 2 ya, kotak aja jadi 2. Nah, seperti ini. Ini bisa kita pakai di bagian pojok seperti ini. Nah, jangan terlalu lebar banget. Kecuali satu selada, misalkan dia segini, kita pakai segini. Jangan dibagi 2 lagi, terlalu kecil. Susun vegetable di atas selada seperti tadi. Lalu ayam di sebelah kiri. Dan wedges di sebelah kanan. Lalu saus seperti ini ya teman-teman, untuk grilled chicken stick. Pojok atas selada mixed vegetable, pojok kiri grilled chicken stick, kanan ada wedges, dan di sini kita ada sausnya. Ratanya seperti ini teman-teman. Terakhir kita plating sirloin. Prosesnya sama ya teman-teman. Pojok kanan atas selada, mixed vegetable, dan sebelah kiri pojok sirloin. Sebelah kanan wedges,
Jika kentangnya ada besar kecil, kalian bisa mix 2 besar 2 kecil. Terakhir saus. Untuk plating sama ya, semuanya sama. Pojok atas, ingat ada selada sama vegetable. Pojok kiri ada daging, pojok kanan ada wedges, dan sausnya di sebelah sini.